18 hari di Lokakarya Perangkat. Tentunya dengan waktu yang panjang ini sudah banyak pengalaman dan pengetahuan terkait dengan mekanisme dan proses di dalam PPG ini. Bapak Ibu, hari ini sudah hari terakhir dan besok masuk fase ketiga di mana Bapak Ibu sudah mulai ujian-ujian. Ujian pertama adalah ujian terkait dengan peer teaching atau praktek mengajar. Jadi peer teaching ini sederhananya kalau di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu sama dengan micro teaching atau paling sederhana istilahnya adalah mengajar kepada temannya sendiri. Jadi mengajar kepada temannya sendiri ini tentu tidak apa ya, tidak mudah karena Bapak Ibu akan menggunakan komponen-komponen yang sudah dibuat saat perangkat kemarin. Bapak Ibu di dalam peer teaching ini nanti akan yang pertama Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah modul ajar tiga, tiga modul ajar satu, modul ajar dua, dan modul ajar tiga. Jika Bapak Ibu kemarin baru membuat dua, silahkan nambah satu lagi yang kemudian diunggah di kolom peer teaching. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di dalam praktek peer teaching nanti, Bapak Ibu akan mempraktekkan 25 sampai 30 menit. Jadi satu kelas itu akan dibagi menjadi dua, yaitu hari Kamis, kelompok pertama, dan kelompok dua hari Jumat. Kelompok pertama dan kelompok dua ini nanti sama-sama menyiapkan di mana setiap mahasiswa akan mempraktekkan peer teaching-nya selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Nah, saat masuk di Zoom tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sulis bagaimana cara masuknya, kemudian masuk di kelas-kelasnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan didampingi dua orang, satu dosen dan satu guru pamong, yaitu dosen yang saat peer teaching ini adalah sama dengan dosen yang mengampu perangkat pembelajaran dan guru pamong yang mengampu saat perangkat pembelajaran. Kemudian di dalam peer teaching ini, Bapak Ibu, setelah lamanya 25 sampai 30 menit ini, nanti Bapak Ibu mengedit. Oh, ya. Jadi diedit videonya tadi menjadi 10 menit. Jadi menjadi 10 menit karya di dalam praktek tadi. Tentu 10 menit ini Bapak Ibu harus memenuhi semua komponen mulai dari membuka sampai menutup. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu biar supaya tidak lompat-lompat atau ada yang hilang, Bapak Ibu harus mengingat-ingat dari tahapan-tahapan ini. Karena peer teaching ini sama dengan Bapak Ibu latihan atau Bapak Ibu persiapan untuk kegiatan praktek secara langsung di lapangan nanti. Jadi peer teaching sebagai awal Bapak Ibu untuk praktek mengajar di lapangan nanti. Walaupun Bapak Ibu sudah ada yang mengajar lebih dari 20 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam pembuatan atau sudah hasil edit di dalam video tadi, diunggah di YouTube-nya masing-masing, sebagaimana sudah kita sampaikan saat perangkat, bahwa mahasiswa diminta harus memiliki akun setidaknya, akun sendiri, untuk sebagai bahan unggahan YouTube karya-karya di dalam PPG ini. Linknya di YouTube itu baru kita akan masukkan di video praktek di LMS kita atau di LMS masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu
pertama-tama nanti seperti biasa diminta untuk menyiapkan lebih matang, mulai dari tagihan pertama adalah Bapak Ibu harus menyiapkan materinya, menyiapkan materi. Materi apa yang disiapkan? Materi Bapak Ibu di MA1 dan MA2. Milih salah satu itu. Sehingga materi yang dipilih tadi dibuatlah seperti PPT atau sejenis PPT, PowerPoint, dibuat mungkin 6 sampai 8 slide lah Bapak Ibu, silakan menyusun itu, mulai nanti malam disusun itu. Supaya apa? Supaya ketika saat mengajar itu Bapak Ibu sudah punya bahan untuk praktek. Oleh karena itu Bapak Ibu harus paham bagaimana share screen, istilah share screen dalam Zoom itu harus paham. Nanti pasca Zoom ini Bapak Ibu silakan latihan share screen. Bagaimana cara share screen? Gitu nanti akan silakan latihan di situ. Nah, setelah menyiapkan materi dalam bentuk PPT, Bapak Ibu silakan nanti urutannya mulai dari apa namanya temanya, kemudian kompetensinya, kemudian tahapan-tahapannya, sampai model pembelajaran yang dipakai itu seperti apa, Bapak Ibu harus menyiapkan itu. Misalnya contoh, di dalam proses pembelajaran peer teaching ini menggunakan metode picture and picture. Artinya Bapak Ibu menerapkan langsung picture and picture ini di dalam proses belajar tersebut. Jadi intinya praktek langsung sebagaimana Bapak Ibu menggunakan metode atau pendekatan atau model pembelajaran saat ditulis di MA1 atau MA2. Itu yang pertama. Saat peer yang kedua, Bapak Ibu diminta menyiapkan urutan mengajarnya. Jadi saat mengajar Bapak Ibu sudah menyiapkan di dalam urutannya seperti apa. Tentu kalau Bapak Ibu menggunakan PPT itu akan lebih terkontrol tahapan-tahapannya. Mulai dari membuka, Assalamualaikum, memotivasi kepada siswa, persepsi pada siswa. Contohnya persepsi itu begini, anak-anak Bapak, anak-anak semuanya atau adik-adik semuanya, nanti jangan manggilnya Bapak ya atau Ibu-ibu ya. Karena siswanya kan walaupun sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu itu adalah sama dengan anak-anak atau sama dengan panggil aja yang mungkin apa ya sewajarnya saja ya, adik-adik semuanya atau mungkin kakak-kakak semuanya itu mungkin. Jangan manggil ibu-ibu, bapak-bapak, nantinya jadi aneh. Masuk murid ibu-ibu dan bapak-bapak jadi aneh. Nah, di dalam penjelasan itu Bapak Ibu harus bisa mengurutkan urutan mengajar itu mulai dari membuka pendahuluan, memberikan motivasi, persepsi, kemudian sampai materi intinya, tahapan-tahapan pembelajarannya, sampai menutup. Tidak usah lama-lama, 25 sampai 30 menit saja. Jangan terlalu lama, karena kita dibatasi dalam kelas ini masing-masing ada 24 orang, ada yang 20 orang. Jadi kalau satu hari 10 orang itu ya 30 kali 10 orang, dan 5 jam gitu, 5 jam dalam prakteknya sehari. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, peserta lainnya atau anak didik lainnya atau teman-temannya itu memanggil sewajarnya ya kepada teman-temannya tadi. Jadi memanggilnya jangan Bapak sama Ibu tadi. Dan yang keempat, Bapak Ibu saat praktek peer teaching, peserta lainnya jangan sampai bikin gaduh. Bikin gaduh itu begini, misalnya ini Bu Farida lagi praktek ini, praktek peer teaching misalnya. Bu Tini, rumahnya ini sedang ada musik yang sangat keras sekali, tapi mic-nya dibuka. Nah, jadi gaduh suaranya, masuk di dalam Zoom nanti. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu ketika jadi peserta saat peer teaching harus kontrol betul terkait dengan mic yang dimilikinya itu. Jangan sampai membuka begitu saja suara masuk yang akan memporak-porandakan forum di dalam praktek peer teaching temannya tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam saat peer teaching nanti,
Setiap peserta harus bisa merekam. Merekam dari berbagai aplikasi tadi boleh. Setidaknya ini paling pahitnya adalah satu satu kelompok nanti biar ada doublenya ya, ketua kelas atau koordinator di kelompok itu ada yang merekam juga, biar double rekaman gitu ya. Yang merekam ketua kelompok di kelas itu plus yang atau dirinya sendiri. Nah, intinya Bapak Ibu, di dalam peer teaching ini Bapak Ibu mempraktekkan mengajar, divideokan, kemudian direkam, kemudian diedit, kemudian diunggah di YouTube. Sehingga di dalam praktek mengajar ini Bapak Ibu akan benar-benar merasakan bagaimana peer teaching ini dilaksanakan menggunakan bahan yaitu MA1 atau MA2. Milih mana yang paling dikuasai itu. Karena apa? Bapak Ibu nanti saat Bapak Ibu pas UKM PPG UKIN itu akan menggunakan MA1 atau MA2 yang saudara buat saat perangkat kemarin di LK berapa itu? 9 atau LK berapa itu? Kemudian berikutnya Bapak Ibu eh, di dalam rekaman ini Bapak Ibu tentunya jika misalnya nanti ada kendala teknis bisa menghubungi di admin kami Mas Tulis atau Mas Sodi. Itu Bapak Ibu jangan apa ya, jangan menyerah begitu saja. Nanti silakan satu kelas bisa latihan setelah ini latihan Zoom. Bagaimana caranya share screen, bagaimana caranya praktek simulasi-simulasi lah begitu sebagai alat atau sebagai bahan untuk Bapak Ibu nanti pas praktek. Ini kontra belajarnya Bapak Ibu. Jadi di dalam peer teaching itu ada 2 hari, hari ke-19 dan hari ke-20. Intinya Bapak Ibu, di saat jam-jam pagi Bapak Ibu silakan baca kontra belajarnya, memastikan mengunggah 3 modul ajar atau MA1, MA2, dan MA3, dipastikan diunggah. Kemudian Bapak Ibu bisa praktek berteaching bersama guru pamong dan dosen. Nanti silakan masing-masing akan koordinasi di kelasnya masing-masing atau di grupnya masing-masing, supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan lebih dini dalam praktek ini. Itu kira-kira Bapak Ibu di dalam penjelasan tentang mekanisme akademiknya, intinya Bapak Ibu diminta untuk praktek mengajar ini selama kurang lebih 25 sampai 30 menit dan nanti diedit videonya atau rekamannya itu menjadi 10 menit. Barangkali itu Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Silahkan.